Bagaimana jika mimpi bukan sekedar bunga tidur, tapi sebuah tempat untuk mencuri rahasia terdalam manusia? Dan bagaimana jika satu-satunya cara untuk kembali ke kehidupan nyata adalah dengan melawan pikiranmu sendiri? Ini bukan cerita tentang mimpi biasa. Ini adalah dunia di mana kenyataan bisa dibentuk. Dan kebenaran bisa hilang selamanya. Seorang pria terdampar di pantai. Tubuhnya lemah, pikirannya kabur. Namanya Dom Cobb. Ia dibawa ke sebuah ruangan megah, bertemu seorang pria tua yang misterius. Namun sebelum pertanyaan sempat terjawab, kenyataan tiba-tiba runtuh. Cobb terbangun, bukan di pantai, bukan di dunia nyata, tapi di dalam mimpi orang lain. Cobb adalah seorang ekstraktor, pencuri yang tidak mencuri uang atau emas, melainkan ide, rahasia, informasi yang tersimpan dalam pikiran manusia. Bersama rekannya, Arthur, Cobb menjalankan misi berbahaya, masuk ke mimpi target, membangun dunia palsu, lalu mencuri informasi dari alam bawah sadar mereka. Namun, pekerjaan ini bukan tanpa resiko. Jika mereka mati dalam mimpi, mereka bisa terjebak lebih dalam. Dan jika terlalu lama, mereka bisa kehilangan diri sendiri. Di balik keahliannya, Cobb menyimpan luka yang dalam. Ia tidak bisa pulang, tidak bisa bertemu anak-anaknya, karena ia adalah buronan. Semua bermula dari istrinya, Mal, wanita yang pernah ia cintai, kini menjadi bayangan paling mengerikan dalam hidupnya. Setiap kali Cobb masuk ke dalam mimpi, sosok Mal muncul, mengganggu, mengacaukan, bahkan membahayakan misi. Namun, Mal bukan sekedar kenangan. Ia adalah proyeksi dari rasa bersalah Cobb sendiri. Rahasia kelam mulai terkuak. Cobb dan Mal pernah terjebak terlalu lama di dunia mimpi, hingga mereka lupa mana yang nyata. Dan saat mereka kembali, Mal tidak pernah benar-benar bangun. Suatu hari, Cobb mendapat tawaran, bukan untuk mencuri ide, tapi menanamnya. Sebuah tugas yang dianggap mustahil, Inception. Menanam sebuah ide ke dalam pikiran seseorang tanpa mereka sadar bahwa ide itu bukan milik mereka. Target mereka adalah Robert Fisher, waris sebuah perusahaan besar. Tujuannya, membuat Fisher memecah bisnis ayahnya sendiri. Jika berhasil, Cobb akan mendapatkan satu hal yang paling ia inginkan, kebebasan untuk pulang. Cobb mengumpulkan tim, Arthur si ahli strategi, Ariadne, arsitek mimpi yang jenius, Ames, pemalsu identitas dalam mimpi, dan Yusuf, ahli kimia yang menciptakan obat penenang untuk memperdalam mimpi. Misi ini berbeda dari yang lain, karena mereka tidak hanya masuk ke satu lapisan mimpi, tapi 3 lapisan sekaligus. Ariadne belajar membangun dunia mimpi. Kota-kota dilipat, jalanan melengkung, hukum fisika tidak lagi berlaku. Namun semakin dalam ia masuk ke pikiran Cobb, semakin ia menyadari sesuatu yang berbahaya. Mal, sosok itu bukan sekedar bayangan. Ia adalah ancaman nyata dalam setiap misi. Cobb mencoba menyembunyikan masa lalunya. Namun Ariadne tahu, jika Cobb tidak menghadapi trauma itu, semua orang bisa mati di dalam mimpi. Sementara itu, rencana terus berjalan. Tim bersiap untuk operasi terbesar dalam hidup mereka. Satu kesalahan saja, mereka bisa terjebak selamanya. Misi dimulai di dalam pesawat. Obat diberikan, semua tertidur. Lapisan pertama, kota hujan. Kejar-kejaran dimulai, Fisher diculik. Lapisan kedua, hotel tanpa gravitasi. Pertarungan terjadi di lorong yang berputar. Lapisan ketiga, benteng bersalju. Pertempuran besar berlangsung. Namun masalah muncul. Fisher terluka. Dan karena obat yang digunakan terlalu kuat, kematian tidak berarti bangun, melainkan jatuh ke limbo. Dunia mimpi tanpa akhir. Cobb harus mengambil keputusan, melanjutkan misi, atau menyelamatkan jiwa yang hilang. Cobb masuk lebih dalam, ke tempat di mana waktu tidak lagi berarti. Di sana, ia menemukan Mal, dunia yang dulu mereka bangun bersama.
indah, tapi palsu. Mal menolak untuk percaya bahwa dunia nyata itu ada. Baginya mimpi adalah satu-satunya kenyataan. Dan Cobb adalah orang yang menanamkan ide itu ke dalam pikirannya. Inception pertama yang menghancurkan segalanya. Cobb akhirnya mengakui kesalahannya. Ia harus melepaskan Mal, bukan sebagai istri, tapi sebagai bayangan yang selama ini menahannya. Misi berhasil. Ide telah tertanam. Satu persatu mereka bangun. Pesawat mendarat. Cobb akhirnya pulang. Ia melihat anak-anaknya, persis seperti yang selalu ia bayangkan. Namun, sebelum ia memeluk mereka, Cobb memutar sebuah benda kecil, totem. Jika terus berputar, itu berarti ia masih bermimpi. Totem itu berputar, dan terus berputar. Lalu goyah. Dan sebelum kita tahu jawabannya, layar menjadi gelap. Apakah Cobb benar-benar kembali ke dunia nyata, atau ia masih terjebak dalam mimpi yang sempurna? Jawabannya mungkin tidak pernah ada. Karena terkadang, yang kita pilih untuk percaya, itulah kenyataan kita.